orang. Prof. Henry sudah hadir, ini izin. Prof. Henry udah Oh hadir. ya, monggo. Saya mau pamer. Oh iya betul, mau pamer. Iya, mau pamer. Udah bisa, Boleh dong pamer dikit. Baiklah para pendengar sekalian, silakan mendengarkan dan menikmati. Sampah berserakan mengganggu pandangan. Banyak kita belum sadar bersih lingkungan. Sampah yang menggunung di setiap sudut kota. Sampah tak berguna jadi rupiah. Dari sampah organik diolah jadi protein oleh alat tentara hitam yang baik. Jadi maggot dan pupuk hayati. Maggot tersebut menginspirasi kita semua. Sinergi dengan pemerintah dan pengusaha. Masalah sampah tugas kita semua. Lestarikan alam itu tujuannya. Bebas sampah lingkunganku, bebas sampah kotaku, bebas sampah yang besar. Sehingga saya mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah, kabupaten kota yang membuang sampah melakukan upaya pengurangan dari sumber. Sehingga sampah berserakan mengganggu pandangan. Banyak kita belum sadar bersih lingkungan. Sampah yang menggunung di setiap sudut kota. Sampah tak berguna jadi rupiah. Dari sampah organik diolah jadi protein oleh alat tentara hitam yang baik. Jadi maggot dan pupuk hayati. Maggot tersebut menginspirasi kita semua. Sinergi dengan pemerintah dan pengusaha. Masalah sampah tugas kita semua. Lestarikan alam itu tujuannya. Bebas sampah lingkunganku, bebas sampah kotaku. Menggerahi alam yang demikian hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada binatang yang namanya lalat hitam gitu loh. Maka disebut dengan BSF, Black Soldier Fly ya. Ada teman-teman yang berhimpun dalam organisasi yang sifatnya memang partisipasi publik, gerakan-gerakan masyarakat. Mereka membentuk paguyuban penggiat Maggot Nusantara. Nah, ini juga sudah bergerak juga berjejaring di seluruh Indonesia. Oke. Itu aja yang bisa saya share. Saya serahkan kepada Pak Teguh untuk membawakan acara kita pagi ini. Silakan Pak Teguh. Ya baik, terima kasih Kang Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, terkhusus kepada orang tua kita, kakanda, ayahanda, Profesor Dr. Insinyur Henry Damanhuri. Ini mesti lengkap, Prof, panggilannya supaya ada suasana guyupnya terasa. Selamat datang di forum kami, Paguyuban Penggiat Maggot Nusantara, yang saya juga yakin Prof sudah akrab sebetulnya dengan beberapa di antara kami begitu. Dan pagi hari ini secara khusus kami memang mengundang Prof Henry untuk berbagi ilmu, Prof, sehubungan dengan beberapa perkembangan yang terjadi yang mengharuskan kami ini ibarat tentara tuh mengisi amunisi baru gitu, Prof. Karena terus terang kalau mengutip dari lagu yang tadi diputar oleh Kang Ardi, memang betul begitu bahwa potensi dari maggot ini kemudian berkembang sedemikian rupa
bukan hanya rupiah sebetulnya Kang Adi, tapi sudah mulai merambah dolar mungkin ya, euro begitu ya, karena potensi ekspor sampai ke Eropa, ke Amerika yang ini semuanya mungkin beberapa tahun yang lalu masih di luar bayangan kita begitu. Nah, pagi hari ini kami mohon dari Prof. Henry untuk dapat kiranya bertukar pandangan, memberikan kami tambahan-tambahan ilmu, masukan apapun itu yang dapat menjadi bekal kami untuk menghadapi masa depan ini, Prof, yang beberapa diantaranya sudah berupa potensi-potensi yang memang sudah harus kami garap begitu. Jadi nanti kami secara teknis, sederhananya nanti saya mohon Prof. Henry untuk memberikan beberapa pengantar ya terkait dengan sebenarnya isu persampahan ini secara mungkin juga nasional, internasional gitu ya, sudah seperti apa sih gitu perkembangannya, dan kaitannya nanti bagaimana dengan kita memanfaatkan isu ini untuk kami dari PPMN ini memanfaatkannya gitu. Karena yang jelas misalnya sekarang isu tentang carbon trading misalkan itu sudah menjadi sesuatu yang booming begitu. Nah, kira-kira apakah dari situ kita juga bisa mengambil peluang, karena sebetulnya kita ini adalah pengurai dari gas metan misalnya seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu kami mohon ada masukan dari Prof. Dan nanti secara bergiliran kawan-kawan akan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang secara spesifik sudah kami kumpulkan semalam. Gitu kira-kira Prof, punten. Iya. Gimana ini Pak Untung, Pak Teguh langsung ini? Mangga Prof, mangga. Nuhun Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang bisa bertemu secara langsung di antara rekan-rekan penggiat Magot Nusantara ini. Sebetulnya malah terbalik ya Pak Teguh. Sebetulnya saya yang ingin bertanya banyak sebetulnya. Ada keresahan bersama ya Pak ya. Siap. Jadi saya tuh sering ngobrol dengan Pak Adi, gencar Pak Adi kalau ngobrol, tapi saya nggak bisa banyak mengikuti ya, karena pemahamannya kan terbatas tentang Magot ya. Seberapa jauh Magot ini berperan. Saya mengenal masalah Magot itu dari Pak Markus sebetulnya, mungkin kenal Pak Teguh ya. Beberapa kali menghubungi, datang ke kampus dan sebagainya. Kemudian saya pernah ikut suatu workshop di Surabaya ya, yang dilakukan oleh teman-teman dari pusatnya di Pasuruan, yaitu dari Swiss ya. Dari sana saya melihat wah ini potensinya bukan main. Di mana di sana diceritakan bahwa di negara Cina itu yang kebetulan yang datang adalah seorang profesor dari Cina Pak Teguh. Oh oke. Siap. Ya. Banyak teman-teman dari Bandung juga datang ke Surabaya pada saat itu ya. Nah, yang menarik adalah bahwa Cina sudah agak lama ya berkecimpung di sana. Dan mereka melakukan ekspor ke Inggris dan sebagainya tentang Magot itu. Wah, bukan main potensinya ya. Jadi ekspornya bukan main, karena itu ada yang dijadikan puder ya untuk protein apa, banyak kegunaan untuk industri rupanya. Pasti. Di samping untuk kegunaan yang sudah kita kenal. Kemudian kami diajak ke sana ke beberapa tempat di sekitar Surabaya ya. Ada lele dumbo, semuanya makanannya Magot Pak. Ya. Kemudian dibawa ke pusat mereka. Kebetulan yang mengelola mantan mahasiswa saya, seorang wanita yang cinta terhadap lingkungan ya, bergerak di situ. Dia mengelola di sana. Kebetulan di sana tempatnya adalah kalau di sini Gede Bage Pak, pasar buah di Pasuruan itu. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah mendengar itu ya. Jadi di sana ditumbuhkanlah Magot dan menjadi pertama mungkin ya secara skala besar dilakukan di sana. Ya, itu teman-teman dari Swiss itu kemudian memberikan ini ke Surabaya rupanya ya. Nah, dari sana saya melihat iya ya, sebetulnya potensi kita banyak sekali, terlepas dari persoalan sampah itu sendiri. Ada nilai ekonomi yang bisa kita angkat dan sekaligus bisa menyelesaikan persoalan yang ada di depan kita ya Pak ya, karena bukan
hanya sampah, saya kira setelah saya melihat bahwa maggot itu kan untuk semua biomas yang mempunyai nilai, ya, bukan hanya sampah bagian, ya. Tapi sekaligus kalau kita bisa memberikan manfaat untuk pengelolaan sampah, berarti kita sekaligus ini menangani sampah yang sampai sekarang bermasalah di Bandung dan sekitarnya, nggak selesai-selesai, tapi sekaligus memberikan manfaat baik kepada lingkungan, terutama seperti Pak Teguh mengemukakan bahwa kalau sampah organik itu dimasukkan ke landfill, ya itu pasti gas rumah kaca, karena nomor satu, gas rumah kaca dari limbah itu berasal dari landfill, Pak, bukan dari mana-mana. 75% yang dikhawatirkan orang terhadap gas rumah kaca kalau berasal dari pengelolaan sampah itu pasti dari landfill. Sehingga landfill di Eropa itu dilarang sekarang organik itu. Dilarang, Pak. Harus 10% organiknya boleh di landfill. Yang mereka lakukan adalah MBT itu. Teknologi MBT itu sebetulnya mengurangi organik yang akan masuk ke landfill. Mereka lakukan pengomposan, aerobik dan anaerobik dan sebagainya. Sasarannya adalah satu, bukan menggunakan komposnya, tapi residunya itu ya bisa masuk ke landfill dengan aman. Jadi intinya mereka mengurangi organik sebanyak mungkin agar bisa akhirnya masuk ke landfill mereka. Mereka tidak ingin landfill mereka dimasuki sampah organik yang di atas 10%. Mereka membatasi 10%, Pak Teguh. Jadi teknologi MBT yang masuk ke kita itu sebetulnya teknologi pra pengolahan ke landfill. Tujuannya di sana. Nah, kita kan 100% tergantung ke TPA, Pak. Ya, tapi kan kalau dibandingkan kita buang ke sungai, lebih baik ke TPA, atau Pak, ya? Oh iya. Daripada dibuang ke sungai, ya. Tetap kita TPA nomor 1, ya. Tetapi kita juga tidak ingin semua tempat jadi TPA yang tidak terurus, toh, Pak, ya. Kenapa kok sampah kita yang organik ini, yang kuncinya harus pemilahan kan sebetulnya, kita kurangi dengan melalui pemanfaatan tentara black soldier tersebut yang manfaatnya bukan main. Nah, tapi kan itu kan sangat filosofis ya, Pak, ya. Pada kenyataan di lapangan kan susah mempertemukan antara peran birokrasi, dinas kebersihan, Pemda dengan teman-teman yang berada di luar itu. Nah, sebetulnya keinginan saya ngobrol ini adalah bagaimana sih persoalan yang muncul di Bandung ini, di beberapa kota di Indonesia, terutama khususnya di daerah Bandung, mengapa kok persoalan sampah ini tidak terselesaikan, padahal banyak di antara kita yang banyak bergerak di bidang itu, apa persoalan yang dihadapi? Mungkin adalah yang saya sebut ke Pak Adi, mungkin ada gap di antara kita. Ya, ada teman-teman pegiat maggot yang memang mempunyai peran penting, tetapi mungkin nggak bertemu dalam batas-batas birokrasi dinas lingkungan hidup yang ada di kota kabupaten yang ada di sekitar kita. Itu kira-kira Pak Teguh. Jadi saya ingin sekali mendengarkan, ya, karena saya bukan ahli di sana, Pak, dalam hal ini, karena saya lebih banyak bergerak dalam bidang manajemen, ya, sistem persampahan. Jadi tentunya di dalam sistem persampahan yang ada itu kita memperhatikan juga aspek di mana keterbatasan kita, Pemda dan sebagainya di dalam menangani persampahan itu sendiri, ya. Nah, bagaimana kita mempertemukan? Saya kira pasti ada jalan, ya, walaupun sudah lama kita lakukan, tetapi ya terus berputar-putar di situ. Tapi kan nggak apa-apa, kita tetap berusaha, Pak Teguh dan teman-teman yang lain. Itu saja, Pak, yang bisa saya kemukakan di awal. Insya Allah, mari kita ngobrol, ya. Mungkin saya bisa membantu di situ, membantu menjadi membuatkan sesuatu yang mungkin bermanfaat, ya, bermanfaat bagi kita semua, bukan bagi saya, bagi Pak ini semua lah, karena persoalan sampah ini persoalan kita semua, Pak. Ya, saya kira itu, Pak Teguh. Terima kasih kesempatannya, ya. Terima kasih. Sorry saya potong, Pak Teguh. Oh iya, Pak Teguh belum memperkenalkan diri tuh sama teman-teman yang lain juga, nanti mulai perkenalan diri dulu. Oh iya, betul. Oh,
Siapa? Kan Prof udah ngetop Saya ini juga ngobrol sambil ngebacain Wikipedia lalu itb.com. Jadi memang kalau Prof Henry ini memang sudah kondang sebagai ahli tata udara ya Prof ya, secara formalnya ya, dan manajemen persampahan lah seperti yang beliau ungkapkan. Justru memang ini saya mau langsung saja karena kebetulan dari semalam teman-teman ini sudah mengkompilasi daftar pertanyaan, Prof. Oh, malah saya ditanya ya Pak ya? Ya, nanti saling bertanya gitu maksudnya. Aduh, iya Pak, tapi ini mah ya, prinsip 3S ya Prof, dari Jawa Barat, silih asih, silih asih, silih asuh, silih asah. Oh iya, kalau saya sendiri, kalau dari Dokter Wina, mungkin Pak Teguh sendiri perlu mengenalkan diri. Oh iya siap, memang saya sendiri relatif masih baru ikut di PPM ini, teman-teman dan juga Prof Henry. Awalnya sih mungkin dari beberapa tahun yang lalu saya mengenal Kang Ardi dengan PPM-nya, PPMN. Cuman agak lebih serius diajak-ajak ya baru beberapa bulan terakhir ini. Saya sendiri sehari-hari adalah penyiar di Airman Radio, Prof, dan juga teman yang lain. Itu satu radio yang dimiliki oleh Dinas Penerangan Angkatan Udara. Jadi saya sih saya ikut di PPM ini juga salah satunya juga ya biar memperkaya materi siaran saya juga gitu. Karena awal-awal saya udah ngajak Kang Ardi siaran, terus siapa lagi tuh Kang waktu itu Kang ya? Pernah saya ajakin. Maksud saya tuh Iwan. Setelah ini itu ya, nanti saya kepengen tuh memang kita agak rutin aja bikin gitu untuk mensosialisasikan soal magot ini, karena memang ya seperti Prof bilang gitu, kita ini sudah ketinggalan lumayan jauh padahal potensinya luar biasa gitu. Saya kira itu sementara. Saya akan langsung saja mempersilahkan Mas Yasir ya, Kang Yasir ini, karena sudah tadi kaitannya sama sistem manajemen persampahan yang disinggung oleh Prof. Ini beliau bertanya berkaitan dengan sistem persampahan dikaitkan dengan ketahanan pangan, Prof. Berapa sebetulnya kebutuhan pakan di Bekasi atau pakan di Indonesia yang PPM bisa gitu untuk berkontribusi? Kira-kira ada gambaran tidak, Prof? Mangga, Prof. Kalau itu saya nggak tahu Pak ya, benar-benar nggak tahu ya. Karena andai kata saya bergerak, ini saya bisa bergerak dalam bidang food waste Pak, food loss ya. Yang hilang Pak justru ya. Kalau bisa digambarkan itu gimana kira-kira? Jadi begini Pak, food waste dan food loss ini sekarang ada seorang mahasiswa saya di Garut ya, sedang aktif meneliti tentang kehilangan makanan ya Pak ya, di mana di Indonesia itu dianggap nomor 2, mungkin nomor 2, nomor 3 yang menghamburkan makanan Pak di dunia. Ya, betul, setelah Cina Pak. Enggak, itu yang plastik Pak, setelah Arab Saudi Pak. Ini waste food makanan Pak. Mubazir yang buang-buang makanan ya, kalau di pesta itu. Betul, itu setelah Cina. Yang dimakan seumpril. Nah, itu Pak ya. Iya, nah, tapi ternyata setelah ditelusuri ini bahwa bukan makanan yang seperti di Arab Saudi, Pak. Jadi pengertian food loss itu ternyata dari mulai mengambil dari petani itu sudah banyak yang hilang, atau mengambil makanan dari nelayan itu tidak bisa dipasarkan, tidak bisa sampai ke Garut misalnya. Kenapa? Di sana tidak ada pendingin dan sebagainya, terbuang. Nah, itulah yang dihitung oleh negara-negara industri. Jadi kesimpulan mereka sebetulnya adalah sebagian besar food loss itu bukan berada di sektor konsumen yang tradisional, Pak. Tapi food loss itu adanya di sektor perjalanan. Dari mulai dia diambil dari nelayan, dari petani, disimpan di Bulog atau disimpan di mana, masuk ke Gede Bage, kalau itu pasar induknya, kemudian baru masuk ke distributor, baru masuk ke konsumen. Nah, mahasiswa saya itu meneliti Pak secara kecil-kecilan di Garut. Jadi berapa banyak sih yang hilang karena benar-benar hilang pola makan kita. Ternyata juga sama menemukannya, pola hilangnya itu dari hulu Pak.
Nah, itu yang kami Oh, yang kami bisa ini ya tangkap. Tetapi saya sendiri tidak tahu banyak tentang kebutuhan pangan di Indonesia karena bukan domain saya, Pak. Jadi domain saya mungkin menyinggung masalah mengapa makanan kita itu banyak yang hilang. Tadinya saya anggap konsumsi. Memang benar kalau sekarang dengan adanya pola makan milenial dan sebagainya, itu konsumsinya banyak yang hilang memang, Pak, karena tidak seperti biasa. Kalau di daerah saya dan saya lihat di Garut juga ada bahwa jangan buang makanan, pamali dan sebagainya. Ini mulai hilang katanya. Nah, itu yang diangkat dari wawancara dari teman mahasiswa saya itu. Sekarang udah hilang, Pak. Jangan buang makanan. Kasihan dia nangis kalau di daerah saya. Jadi ada local wisdom yang lama-kelamaan mungkin hilang di generasi kita. Karena sudah kita biasa makan di restoran cepat saji dan sebagainya, nggak enak kita buang dan sebagainya. Nah itu loh Pak, bagaimana yang dibuang itu masih tetap bermanfaat bagi kita, kan itu kan prinsipnya. Ya Pak ya, jadi betul, saya nggak bisa menjawab ini dalam hal ketahanan pangan, bukan domain saya Pak. Ya, izin Prof. Selamat pagi Prof. Henry. Iya Pak. Salam kenal. Saya Yasir Pak. Yasir Nur Rahman. Saat ini tinggal di Bekasi, asli Bandung juga. Kebetulan ya saya juga dulu di biologi di ITB 2001 dan ayah saya juga dulu geodesi 71. Jadi ya mungkin ada semacam kedekatan lah sama Prof. Henry gitu ya. Cuman kalau untuk masalah permagotan dan juga masalah bagaimana berjuang, ya saya masih belum ada apa-apanya lah sama Kang Ardi gitu. Nah, maksudnya tadi pertanyaan yang dititipkan dari saya ke Pak Teguh itu memang saya sedang berpikir ke arah sana bahwa mungkin sedikit mundur ke belakang gitu ya, bahwa saya juga di PPM ini memang relatif belum lama, tapi memang sejak saya bergabung 2010 dengan konsultan lingkungan itu saya sudah berpikir ke yang komunitas seperti ini gitu ya Prof ya. Cuman jalan saya ke kemana-kemana dulu gitu, ke bisnis dulu, kemana akhirnya nemu ini dan insya Allah pengennya sih niatan saya ya sisa saya diabdikan ke sini gitu Prof, seperti itu. Pertama itu jadi dan saya menemukan bahwa untuk komunitas ini bagaimana sih biar bisa langgeng gitu ya. Maksud saya adalah ini penting sekali untuk bisa kita kerjasama itu dengan pemerintah dan juga dengan industri gitu ya. Jadi mestinya memang pemerintah memberikan semacam kolaborasi yang memang baik itu, seandainya memang saat ini kan ya idealnya harusnya dipegang pemerintah semua ya seperti itu, karena baik itu kita semua pakan impor gitu ya, kemudian juga kebutuhan protein juga memberikan dampak yang nyata di masyarakat gitu. Jadi memang akhirnya memang kegundahan kami ini ya harusnya setidaknya kalau memang pemerintah memang belum bisa menangani, ya kami ini komunitas-komunitas seperti ini tuh harus disuburkan ya Prof ya, mungkin seperti itu ya. Nah mungkin dalam sistemnya pemerintah ini kira-kira akhirnya saya bergabung di Kang Ardi ini berpikir bahwa ya udah deh saya majuin di divisi usahanya Prof. Jadi ceritanya saya ini gabung di divisi usahanya PPM, karena tentunya dengan adanya divisi usaha nanti akan berputar rodanya seperti itu. Namun kami juga menyadari bahwa ada sedikit paradoks gitu ya. Apa yang kami kejar ini dan juga posisi Kang Ardi itu kan sosial gitu ya. Sedangkan kami itu bergerak lebih ke arah bahwa sampah itu kan komoditas ya Prof ya. Nah bagaimana hal-hal atau step-step apa yang harus saya hindari, jangan sampai nanti kesannya ekonomi ini jadi orang jadi menyalahkan Kang Ardi. Wah kamu PPM
di belakangnya ada kok itu PT misalnya. Ini memang kami sedang bergerak ke arah PT, Prof, gitu. Ke arah PT, tentunya ini implikasi ya, ada implikasi. Contohnya apa? Ada beberapa tawaran seperti untuk mengolah sawit dari Ibu Nurhayati Subakat gitu ya. Ada juga dari pemerintah Surabaya. Dan apa sebetulnya dengan ilmu teori dan pengalaman Kang Adi itu sudah cukup gitu. Tinggal kami ini kan memang melakukan hal itu secara profesional. Dan Surabaya itu menanyakan juga, Prof, kalau dengan sosial nggak mau mereka, makanya kami bikin PT, Prof, karena tetap harus dikelola sebagai profesional gitu. Nah, pagar-pagar apa yang mungkin Prof bisa kasih masukan sama kami agar dua wajah sampah ini sebagai komoditas ini bisa saling berjalan tapi juga tidak saling menjatuhkan gitu, Prof. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih, Prof Henry. Baik, makasih Kang Yasir. Mangga, Prof. Direspon. Iya. Saya sepakat Pak Yasir ya. Apalagi Surabaya ya, saya kenal benar teman-teman di Surabaya. Satu di antara beberapa kota yang mempunyai concern menarik ya dari dulu tentang masalah sampah dan lingkungan ya. Karena terus terang Pak, bahwa visi ataupun misi suatu kota kabupaten itu nggak sama rupanya Pak. Walaupun undang-undangnya sama, peraturannya sama. Itu dipulangkan kepada yang memimpin rupanya Pak. Dan ini sangat sekali menonjol kalau kita memperhatikan pola yang ada. Tetapi Surabaya itu dari dulu, entah kenapa yang memimpin itu selalu sangat concern terhadap persoalan sampah. Artinya mereka punya program-program yang sedikit banyak mendukung itu semua. Ya, bukan berarti saya menyalahkan atau bahwa Bandung atau di mana saya tinggal dan nyaman di Bandung itu tidak melakukan, tapi sangat menonjol di dalam persoalan itu, ya Pak ya. Nah, saya sepakat sebetulnya Pak bahwa kalau kita bicara sampah ke banyak teman-teman di daerah, maka biasanya aspeknya adalah sosial. Ya, kadang-kadang mereka hanya mengatakan apa yang bisa Anda lakukan. Kalau bisa kami dapat untung dong dan sebagainya. Tapi pendekatan itu tidak bisa dilakukan sekarang, Pak. Karena kembali persoalan sampah itu adalah pertama adalah memang kewajiban pemerintah daerah untuk kebutuhan dasarnya. Itu kebutuhan dasar itu kan kewajiban mereka toh yang menyediakan infrastruktur. Tapi kalau sudah bercerita tentang persoalan yang sifatnya komersial, nah tentu ada persoalan bisnis to bisnis, Pak. Saya sepakat sekali karena Surabaya kenal itu dengan baik, Pak. Ya, semua persoalan sampah mereka larikan aspek sosialnya kuat, tetapi aspek bisnisnya lebih kuat lagi, Pak. Sehingga satu-satunya kota yang berhasil mendukung pembangunan waste to energy itu baru Surabaya. Ya, mereka 12 tahun menunggu, Pak. Bukan menunggu, artinya berproses. Sampai akhirnya yang pertama sekali di Indonesia yang secara komersial itu bisa, insya Allah bisa jalan, itu Surabaya baru, Pak. Bandung yang saya cintai ini, walaupun lebih dulu tendernya dan sebagainya, sampai sekarang belum jalan, Pak. Ya, benar Pak. Ya, saya diundang, tapi belum jalan sampai sekarang. Belum tahu kapan jadinya. Ya, udah lama Bandung dari mulai Pak Gubernur yang dulu jadi wali kota, sering ke rumahnya saya dulu, Pak. Ya, itulah yang terjadi, Pak. Nah, saya sepakat Pak Yasir bahwa aspek persampahan itu tidak bisa lepas juga dari aspek profesionalisme, karena kalau Bapak baca Undang-Undang 2018 itu 2008 itu azasnya salah satunya adalah azas manfaat dan memperkenalkan aspek bagaimana kita berusaha di sana, Pak. Jadi jangan hanya melihat dari sudut sosial. Saya sepakat sekali. Tetapi begitu kita mengatakan bahwa hubungan kita adalah bisnis, maka kita juga harus melakukan hal yang sama.
layanan apa yang bisa kita berikan. Kontinuitas, kualitas, dan sebagainya. Itu yang harus dipegang, Pak. Jadi kita bicara bisnis, bicara kualitas, Pak. Karena mereka membayar, tanda petik, karena kualitas pelayanan yang kita berikan. Ya, itu saya kira Pak Yasir. Mari kita ngobrol itu. Saya sebetulnya ingin ke sana, Pak. Khusus untuk Kota Bandung. Siap, Prof. Henry. Bagaimana kita membuat suatu mekanisme bisnis to bisnis yang saling menguntungkan, bukan berarti kita ingin menggunakan kesempatan sampah itu sebagai enggak, karena di situ nilai yang kita sebut circular economy di sana, Pak. Tidak ada circular economy yang gratisan, Pak. Karena semua butuh hidup. Semua butuh hidup, Pak. Kecuali kita semuanya dapat tunjangan dari pemerintah terus-menerus, enggak dong. Saya kira itu, Pak Yasir. Ya, terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Kalau dari Kang Yasir sudah, kita lanjut pada teman yang berikutnya sudah mengajukan daftar tanya sih. Mungkin dari Kang Wahyu ada yang mau disampaikan, silakan. Kang Wahyu ada? Kang Wahyu. Yang lagi Dokter Win kayaknya gatel tuh, Dokter Win tuh. Iya. Ini arek Surabaya, oke nih. Arek Surabaya monggo. Ya. Monggo. Pak Dokter. Baik, siap. Pertama, mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan wajah saya. Sedikit aja nggak Prof. bisa, Henry. Dok. Kenapa? Sedikit aja nggak bisa. Jangan, tidak enak. Saya lagi di ruang kerja ini. Biar Prof. Henry lihat dulu, biar Prof. Henry lihat terus tutup lagi. Oh, seragam lengkap soalnya, nggak kelihatan Ya. juga tanya. Saya pakai masker, Prof. Masker APD. filter. APD lengkap level 3. Ya, Pak. Jadi, saya perkenalkan dulu. Nama saya Winaryo, Prof. Henry. Kalau Wina Untung itu nama di udara. Karena kita di udara, ya saya pakai untung aja. Yang bikin Itu lagu ceritanya tadi, Prof. panjang. Henry. Kenapa, Kang? Yang bikin lagu tadi. Oh ya. Jadi kalau bahas untung lama ceritanya, nanti kapan-kapan aja. Jadi gini, Prof. Henry, saya itu background saya itu dokter gigi, Pak, dentis. Nah, tetapi kenapa saya kok saat ini concern sekali tentang sampah itu. Jadi kalau saya kaitkan dengan ilmunya Prof. Henry dengan ilmu saya, itu seperti ini, Prof. Jadi kita sudah punya persepsi tentang sampah maupun maggot, Prof. Mulai dari lingkungan, bisnis, sampai ke tambahan terakhir itu kesehatan masyarakat. Nah, dari sini kalau lingkungan sudahlah, kita sudah sering ngobrol, diskusi maupun seminar-seminar tentang lingkungan itu sudah sering sekali. Bahkan di Surabaya betul sekali Prof. Henry sampai datang di Surabaya dan sering kali ya ke Surabaya ya. Oke, kalau saya nanti Prof. Henry, outcome pandangan saya ya tentang sampah maupun maggot ini, nanti kalau semua ya dalam arti di sini masyarakat, pejabat dan pengusaha itu mau berkolaborasi dan mau melakukan hal yang bagus tentang persampahan ini. Makanya di dalam lagu itu saya sampah urusan kita semua, Pak. Jadi bukan si A si B. Nah, inilah perlu perekat-perekat yang bisa berkolaborasi dengan baik dan benar tentang pengolahan sampah. Dan ini kalau seluruh Indonesia kita gerakkan dengan suatu gerakan apalah namanya nanti. Itu yang namanya sampah-sampah itu di TPA itu nol, Pak, nanti. Nah, saya langsung aja ke ini ya, objek. Saya ajak teman-teman untuk berfokus ria ke Surabaya, Pak.
Dan kebetulan komandan kita ini Kang Ardi setuju sekali. Jadi mungkin Prof. Henry sudah tahu lah. Kalau di TPA Benowo itu gunung sampah Pak ya. Tingginya 17 sampai 19 meter. Dan luasan lahannya 37,4 hektar. Nah, itu kalau saya udah menghadap ke Pak Sekota, kemudian Pak Wawali Kota, dan ini kami direncanakan akan menghadap secepat mungkin untuk audiensi dengan Pak Wali yang baru, Pak Erik Cahyadi. Nah, kebetulan Pak, tanggal 1 itu kemarin Januari beliau melantik 1.400 pejabat di Surabaya. Inilah yang kami tunggu-tunggu momen ini Pak. Dalam arti gini, saya sudah hunting kemana-mana bahwa kepala dinas maupun apa-apa, ini kenyataan ya Prof. Henry. Tidak bisa berbuat banyak tentang ASN di bawahnya. Kita ambil contoh, sampah di Surabaya dari hasil pasar Surya itu 50-60 ton. Itu tiap hari dibuang ke TPA Benowo. Makanya terjadilah gunung sampah di sana. Nah, dan itu satu red aja udah mengeluarkan biaya yang banyak sekali. Nah, ini yang saya maksud, kemana dana ini? Nah, kebetulan dengan kebijakan Pak Erik Cahyadi melantik 1 Januari ini, kemarin itu, para beliau-beliau yang kepala-kepala dinas ini istilahnya apa ya Pak, ditakerbek itu bahasa anunya apa ya, ditantang untuk bisa nggak you kerja selama 100 sampai 1 tahun, kalau nggak bisa saya ganti. Nah, ini saya pikir suatu momen yang bagus, di mana pola pikir saya kepala-kepala dinas terkait sampah nanti akan konsen juga dan akan mau menerima dari penawaran-penawaran dari teman-teman PPM Nusantara. Nah, ini yang sedang kami tunggu-tunggu untuk audiensi dengan beliau, Pak. Nah, mudah-mudahan nanti dengan ini yang namanya kesenjangan di dalam hal komunikasi maupun mitra kerja ya, nanti akan terbangun dengan baik dan benar. Nah, supaya sampah-sampah ini akan tertangani dengan secepat mungkin, akan meminimalkan, paling tidak kalau nol sampahnya akan memerlukan waktu yang lama. Nah, kemudian saya waktu diskusi dengan Pak Sekota, ya, saya istilahnya ditantang lagi ya, Pak Win, bisa habisnya dalam waktu berapa lama itu di Benowo itu? Loh, kalau kita diberi sarana, prasarana dan lengkap semuanya, SDM ada, itu tidak lebih dari 2,5 tahun, Pak. Nah, kemudian betul Pak Win, betul, insya Allah Pak, kalau kami difasilitasi ya, yang kami minta dituruti semua, insya Allah bisa. Nah, kemudian timbul pertanyaan Pak, saya tanya ke Pak Sekot Gandhi, nah, Pak, nanti kalau lahan segitu luasnya sudah katakan separuh lah, sudah habis rata dengan tanah, akan dibuat apa Pak? Ya mohon maaf, beliau belum punya POA ke sana Pak. Nah, Pak Sekota, saya boleh memberi masukan ke kota tercinta ini? Oh boleh Pak Win. Nah, disitulah nanti kalau sudah rata dengan tanah, sampah-sampah minimal, nah, lahan itu akan kami gunakan untuk integrated farming, Pak. Di mana di situ ada, nah ini kembali lagi, saya kira ini teman-teman BPM mohon masukan dari Prof. Henry, karena di sana lingkungan jelas kita bangun, Pak, dengan lingkungan ekosistem yang baru. Di sana ada perikanan, peternakan, bahkan sampai kehutanan. Nah, saya bercita-cita kami nanti akan koordinasi dengan LIPI. Nah, kebetulan saya ada teman Pak, itu Prof. Bambang Subianto dari Sidoarjo, mungkin Prof. Edi kenal juga. Nah, itu akan saya sahabati Pak, dulu pernah di LIPI. Maksud saya, kita minta atau dihibahkan atau beli pohon-pohon yang puluhan ratusan tahun akan ditaruh di sana sebagai klaster hutan gitu ya. Nah, di sana akan menciptakan oksigen baru yang selama ini manusia di sana akan sudah menyedot gas metana, karbon monoksida dan lain sebagainya.
Nah, sehingga kalau ini bisa tercipta, Pak Henry, nanti harapan kita ya, harapan kita semua seluruh Indonesia melakukan hal sama. Nanti ujung-ujungnya usia harapan hidup manusia Indonesia bukan 71,4 tahun, Pak. Mungkin bisa lebih. Nah, saya sampaikan ke sini hal ini dengan Pak Sekota. Pak Sekota ya sangat setuju. Tapi sekali lagi Pak Sek, mohon kami nanti BPM ini kalau mengajukan suatu ajuan proyek, entah itu apa-apa, proposal, mohon dibantu Pak, dikondisikan. Nah, saya kira itu Pak, cita-cita kami ya dari BPN, nanti udara Indonesia akan lebih bagus. Polutan-polutan yang selama ini dihirup oleh saudara-saudara kita di sekitaran Benowo dan teman-teman lain akan lebih bagus lagi, Pak. Mungkin itu dulu, Prof. Henry. Ya. Mas, Pak Teguh udah. ya. Pak Teguh udah on. Pak Teguh. Mangga, ya. Matur suwun, Dok. Sami-sami. Mangga, Prof, ditanggapi gitu, karena ini sebetulnya Anda berdua ini penguasa Surabaya sebenarnya. Iya Pak, saya dari Madura Pak Binarto ya. Jadi dulu kecilnya saya, dulu kecilnya saya di daerah Pasar Kembang Pak. Madura Kama ya Bro? Saya di Sumenep Pak. Oh Sumenep, Sudah 2 tahun saya nggak pulang Pak karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Saya selalu mampir kalau ke Surabaya karena ada ikatan emosional di sana Pak ya. Waktu kecil kalau Lebaran itu selalu di sana Pak. Belajar sepeda motor di Surabaya Pak saya. Jadi ya jadi ini Pak ya. Jadi begini Pak Binario dan teman-teman. Seharusnya sistem yang sifatnya seperti apa kata Pak Binario ini berjalan bersama dengan sistem yang ada di Surabaya. Jadi kita tidak boleh saling mencegal di situ, Pak. Nah, mungkin saya bisa memberikan informasi Bapak Ibu sekalian tentang Surabaya karena memang saya relatif sering ya ke Surabaya dan mungkin terakhir ini waktu Surabaya membangun waste to energy itu kan membutuhkan bantuan dari pusat, dari pemerintah pusat. Sampai saat ini Pak, tidak bisa kita begitu saja menguasai TPA Benowo karena sudah terikat kontrak di sana Pak. Sekitar 30 tahun Pak. Ya. Di sana ada PT Organik namanya. Betul, jadi Pak. PT Organik itu diminta untuk mengelola sampah Surabaya. Sebelumnya itu kan Dinas Lingkungan Hidup setempat, Pak. Bukan Dinas Lingkungan Hidup ya. Terus Dinas Kebersihan ya. Ya. Jadi mereka sejak 12 tahun yang lalu menyerahkan aset dan sebagainya, nyewa sebetulnya Pak asetnya itu. Jadi ada saya punya itemnya Pak, berapa banyak Organik membayar aset itu untuk sewa TPA itu. Nah, mereka terikat kontrak ya. Karena mereka sudah investasi waste to energy yang sekian banyak dolar diinikan Pak atas keinginan Surabaya sebetulnya. Ya, jadi mungkin Surabaya itu membayar sekitar 380.000 per ton sampah masuk ke sana, Pak. 380.000, ya. Pemerintah pusat membantu kekurangannya sekitar 180.000, Pak, per ton, Pak, ya. Ya, Pak. Ya, sebelum dibangun, ya, pemerintah Surabaya membayar ke PT Organik itu sekitar 120 sampai berapa angkanya Pak ya? Masih rendah, 120-an ribu per ton. Sama dengan Bandung membayar hampir lebih mahal dibandingkan ke TPA Sarimukti, Pak. Nah, sejak tahun 2020 yang lalu di mana sudah dibangun dan beroperasi waste to energy itu, maka pemerintah Surabaya menaikkan rate-nya, Pak. Ya, ditambah dengan bantuan pusat karena ini Perpres 35 2018 Pak. Ya, jadi mohon dipahami ini dulu Pak karena ini adalah kebijakan pemerintah pusat.
Karena mereka pemerintah pusat background-nya adalah bahwa sampai sekarang sampah belum terkelola, terutama di kota-kota besar, termasuk di Surabaya. Surabaya paling maju di dalam inisiatif tersebut. Tetapi Surabaya menunggu sampai 12 tahun, baru tahun 2020-an ini berhasil membangun. Dan ini satu-satunya. Nah, tentunya masih banyak sampah yang ada di Kota Surabaya. Saya tahu sendiri Pak, TPS-nya walaupun wali kotanya dulu bagus, tetap TPS-nya berantakan Pak. Karena semua TPS itu berantakan. Nah, mari kita kelola sampah-sampah yang ada di Surabaya yang belum masuk ke TPA. Karena begitu masuk ke TPA, itu adalah ranah profesional, business to business. Yang tadi Pak Yasir bilang begitu. Tidak boleh begitu saja dicabut Pak. One prestasi kalau dicabut itu. Ya, sudah taken kontrak itu sejak tahun 12 tahun yang lalu. Nah, mari kalau ada bisnis yang memungkinkan untuk itu, mari kita masuk karena sampahnya masih banyak di Surabaya. Ya, jadi boleh kalau saya mengatakan kita lupakan dulu memperbaiki TPA Benowo karena itu adalah ranah orang lain sudah. Gak bisa kita rebut. Ya, karena itu adalah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sesuai dengan kaidah bisnis harus kita akui berlaku sampai 30 tahun. Persoalan bahwa ini untung atau tidak, itu kan persoalan lain, Pak. Karena itu pilihan dalam kebijakan pengelolaan apapun infrastruktur itu. Saya kira itu, Pak. Nah, Surabaya sendiri sebetulnya jauh lebih maju dalam hal magot. Karena apa? Surabaya lah yang mau menerima aset dari Swiss untuk magot yang dikembangkan di Pasuruan. Ya, dan saya tidak tahu sekarang apakah teman yang dari Belanda itu sudah pulang ya. Itu magotnya jalan, Pak. Nah, kecuali ada persoalan lain yang terjadi di magot mereka. Saya tahu benar karena saya terus berhubungan dengan teman-teman yang mengelola dari Swiss dan dari Belanda untuk aset yang diserahkan kepada Surabaya. Saya kira itu informasi yang saya bisa berikan, Pak. Jadi ya, terima kasih. Ya. Baik, saya ada 2 pertanyaan boleh ya, Pak ya, Pak. Teguh ya. Oh ya langsung, Prof. Dok. Prof Henry ya. Ya. Ini Prof Henry, saya mohon informasi 30 tahun kontrak itu tahun berapa ya Pak? Sehingga nanti kurangnya tahun berapa? Ya, kami siap menunggu apa gitu. Satu jadi, itu yang kedua Pak, itu di Pasuruan apa di Sidoarjo ya Pak? Agrobisnis. Iya, sorry, Sidoarjo Pak. Oke, saya info ke Prof Henry, saya hunting udah satu tahun yang lalu hunting ke sana. Kebetulan sekarang direkturnya itu teman saya Pak, adik kelas dari UNER. Pak Mirsa namanya. Nah, saya hunting ke sana, saya langsung lokasi Kak, Pak, bukan info dari data sekunder tersier enggak ya. Saya data primer ke sana menemui yang pengelola. Di antara itu ada Mbak Ati, ada Mbak Dinda. Itu bahwa sekarang itu mereka tidak berproduksi, Pak. Saya tanya, itulah. Saya kenapa kok nggak bisa produksi? Saya kehabisan sampah. Jawabannya kehabisan sampah. Ini kan ironis, Pak. Di situ, Pak. Di Jabon, Sidoarjo, Pak, itu sudah tutup sekarang. Iya. Sekarang tidak boleh buang di TPA, enggak tahu buang kemana, Pak. Ini masalah, Pak. Ini masalah. Selalu, Pak. Itu yang kita hadapi selalu demikian, Pak. Begitu bantuan selesai, ya, semua selesai, Pak. Jadi harus hati-hati di dalam menerima bantuan, ya. Jadi pengalaman di mana-mana begitu, Pak. Begitu bantuan baik dari pemerintah pusat, TPS 3R, begitu mereka keluar, pemerintah daerah tidak siap dan mungkin visinya sudah lain, Pak. Di situ yang terjadi. Disitulah yang terjadi selalu berulang-ulang, Pak, termasuk di Kota Bandung, Pak. Ya, kita kembali lagi bercerita hal yang sama nanti. Ya, saya kira itu. Ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan apa yang sudah diinvestasikan di Surabaya, karena itu beda, Pak. Karena begitu Swiss meninggalkan tempat, mereka menyerahkan Surabaya yang mau, Pak, bukan Sidoarjo. Betul, Pak. Surabaya yang mau pada saat itu, ya. Nah, sekarang saya nggak tahu lagi. Ya, berkembang dengan baik. Salah satunya adalah tentang magot Surabaya. Nah,
peluangnya masih tetap ada, Pak. Asal kembali. Kita tidak bisa mengandalkan kepada bantuan, ada dana, dan sebagainya. Karena apa? Tidak sustain, Pak. Sustainabilitas, begitu ada bantuan, itu tergantung kepada adanya orang yang mengelola bantuan tersebut. Begitu mereka menghilang, pergi, itu hilang lagi. Karena apa? Pemerintah, masyarakat belum siap untuk itu. Itu yang terjadi di mana-mana. Nah, keinginan saya pribadi, Pak Adi, Kota Bandung harusnya bisa seperti ini. Kita jangan terikat kepada suatu bantuan, tetapi kita berikan servis pelayanan yang profesional, artinya kualitas di sana. Kita berikan servis, ada penghargaan, ada reward, daripada dibuang ke Sarimukti. Itu konsepnya, Pak. Sandi itu berarti itu pengen jadi servis ini, San.